Satu keluarga perlahan hancur karena kematian seorang wanita tua. Di sebuah rumah kayu besar yang terpencil, Annie sedang berduka karena kematian ibunya. Suasana duka belum hilang, namun anak bungsunya yang bernama Charlie malah menunjukkan tingkah laku yang semakin ganjil. Gadis kecil itu berjalan sendirian ke tengah lapangan sekolah, menggunting kepala burung mati lalu menyimpannya di saku jaket seolah itu harta karun. Suatu malam, Peter si anak sulung ingin pergi ke pesta sekolah dan terpaksa membawa Charlie. Di pesta itu, Charlie yang ditinggal sendirian tidak sengaja memakan kue yang mengandung kacang. Tenggorokannya membengkak parah dan napasnya mulai hilang. Panik luar biasa, Peter memacu mobil menembus kegelapan malam untuk mencari rumah sakit. Charlie yang tercekik menjulurkan kepalanya keluar jendela mobil untuk mencari udara. Tiba-tiba, Peter membanting setir menghindari bangkai hewan di jalan. Suara benturan keras dan basah terdengar mengerikan saat kepala Charlie menghantam tiang. Dia tidak menoleh. Dengan tubuh gemetar dan tatapan kosong karena syok, dia menyetir pulang dan langsung masuk ke kamarnya, meninggalkan jasad adiknya yang tanpa kepala di kursi belakang. Keheningan pagi pecah oleh jeritan histeris Annie yang mengguncang seisi rumah karena menemukan mayat putrinya di garasi. Tenggelam dalam depresi, Annie bertemu wanita tua misterius bernama Joan yang mengajarinya cara memanggil arwah. Putus asa ingin meminta maaf, Annie memaksa suami dan anaknya melakukan ritual pemanggilan arwah di meja makan. Gelas di meja bergerak sendiri dengan kasar, dan suara decakan lidah khas Charlie bergema di sudut ruangan. Peter menangis ketakutan melihat ibunya berbicara dengan suara berat yang bukan miliknya. Teror semakin menjadi-jadi. Annie menemukan mayat neneknya yang membusuk di loteng tanpa kepala. Dia akhirnya sadar bahwa ibunya adalah pemimpin sekte sesat yang menginginkan tubuh laki-laki untuk membangkitkan Raja Neraka bernama Paimon. Annie mencoba membakar buku sketsa milik Charlie yang terkutuk untuk menghentikan semuanya. Namun api itu justru menyambar suaminya, Steve, yang terbakar hidup-hidup hingga menjadi abu dalam hitungan detik di depan matanya. Wajah Annie kini berubah datar dan dingin, jiwanya telah sepenuhnya diambil alih. Dia memburu Peter dengan gerakan merayap di dinding dan langit-langit seperti serangga. Peter yang terluka lari ke loteng dan mengunci pintu, namun Annie sudah ada di sana, melayang di udara sambil menggesekkan kawat piano ke lehernya sendiri dengan gerakan cepat dan ritmis hingga kepalanya putus dan jatuh ke lantai. Peter yang sudah kehilangan akal sehat melompat keluar jendela setinggi 3 lantai. Bukannya mati, tubuhnya bangkit perlahan di tengah kebun yang gelap. Sebuah cahaya menariknya masuk ke dalam rumah pohon milik Charlie. Di sana, mayat neneknya dan mayat ibunya yang tanpa kepala sedang bersujud menyembah sebuah patung berkepala busuk Charlie. Wanita tua bernama Joan meletakkan mahkota emas di atas kepala Peter. Peter menatap kosong ke depan, kini tubuhnya bukan lagi miliknya, melainkan wadah sempurna bagi Raja Paimon yang telah lama dinantikan.